Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya bawakan ini yaitu tentang sitologi berupa pengambilan dan penyimpanan spesimen sitologi, juga nanti sitoteknik. Sitologi itu sendiri berasal dari kata sitos dan logos. Sitologi itu berfokus pada analisis sel. Jadi, sitologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari morfologi sel untuk bisa menilai apakah terdapat perubahan atau mungkin selnya menjadi kelainan. Sel tersebut didapat dari spesimen di tubuh, baik yang berada di sputum, mukosa, dan lain sebagainya. Perbedaannya dengan histologi, kalau sitologi itu hanya melihat sel, tapi kalau histologi itu melihat jaringan secara keseluruhan. Nah, untuk teknik-teknik yang dipakai dalam sitologi itu disebut dengan sitoteknik, yaitu serangkaian metode untuk mempersiapkan spesimen sel tersebut tadi sehingga dapat dianalisis secara mikroskopis. Nah, untuk mengetahui klasifikasi atau jenis sitologi ada beberapa macam. Ada klasifikasi berdasarkan cara memperoleh selnya, ada klasifikasi berdasarkan tujuan pemeriksaan, ada klasifikasi berdasarkan jenis spesimen. Untuk klasifikasi berdasarkan cara memperoleh sel, itu ada beberapa. Di sini ada eksfoliatif, ada aspirasi, melalui cairan tubuh, imprint, brushing, sama washing. Yang brushing sama washing itu sebenarnya adalah sitologi eksfoliatif. Sitologi eksfoliatif itu sendiri yaitu sitologi karena sel yang didapatkan itu akibat terlepas dari permukaan epitel secara alami ataupun pakai bantuan alat. Jadi nanti ada dua eh, sitologi eksfoliatif, ada spontan, ada mekanik. Terus juga untuk sitologi yang lain selain eksfoliatif ada namanya aspirasi. Sitologi aspirasi ini selnya diambil dari massa atau benjolan dengan jarum halus. FNAB itu cara pengambilannya, kalau ada benjolan, kalau ada jaringan-jaringan yang dirasa itu tidak normal dari tubuh, jaringan tersebut kemudian akan diambil spesimennya itu dengan jarum. Ada lagi disebut dengan sitologi cairan tubuh. Kalau sitologi cairan tubuh itu tentunya diperoleh dari cairan tubuh. Nah, cairan tubuh itu kan macam-macam ya, termasuk yang ada di paru-paru, namanya dia cairan pleura. Ada yang ada di abdomen, kalau misalnya terjadi sesuatu, ada pembengkakan dan lain sebagainya. Ada cairan yang mengumpul di abdomen disebut dengan cairan asites. Bisa juga sitologi cairan tubuh ini diambil dari urin. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sitologi imprint. Kalau imprint ini sampelnya atau spesimennya berasal dari jaringan hasil operasi. Jaringan hasil operasi itu kemudian nanti ditempelkan pada preparat atau objek gelas, terus kemudian akan dilihat secara mikroskopis. Nah, saya tadi kan bilang bahwa sitologi eksfoliatif itu masuk di sini nih, apa brushing sama washing itu masuk di eksfoliatif. Karena pada prinsipnya sama, yaitu melepaskan sel dari permukaan tubuh. Sama juga yang brushing sama washing. Untuk konsep yang brushing itu melalui alat-alat yang disebut brushing, ada alat yang bentuknya kayak sikat, terus itu nanti akan disuapkan atau apa namanya, ditempelkan pada jaringan-jaringan yang dirasa itu mungkin adalah jaringan-jaringan abnormal yang ada di dalam tubuh. Ada lagi nanti sitologi washing, itu sitologi washing itu biasanya eh, pengambilannya itu karena bagian tubuh tertentu itu tidak dapat dijangkau dengan mudah. Maka caranya adalah dengan diberikan cairan tertentu, kemudian cairannya akan diambil kembali. Nah, itu dengan artinya seperti dibilas gitu ya. Harapannya bilasan tersebut itu akan ada sel-sel yang terlepas dari jaringan yang tadi dibilas itu. Ada lagi nanti klasifikasi sitologi ini dia berdasarkan jenis spesimen.
Ada kalau jenis spesies berasal dari ginekologi itu seperti serviks, vagina, endometrium, ya ginekologi wanita itu adalah reproduksi di wanita. Terus kemudian ada sitologi yang berasal dari organ-organ respiratori seperti hidung, trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, bahkan alveolus. Terus ada lagi sitologi urinari, tentunya ini yang ada di sekitar kandung kemih, ginjal, ureter, uretra, dan termasuk juga sampelnya berupa urin. Sitologi cairan tubuh itu juga sebenarnya termasuk urin, tapi cairan tubuh ini lebih luas lagi ya. Kalau cairan tubuh ini itu bisa diambil dari cairan pleura atau asites, ada juga cairan perikardium. Kemudian sitologi aspirasi. Sitologi aspirasi seperti yang saya jelaskan tadi, diambilnya melalui jarum halus yang disebut dengan FNAB. Ada lagi untuk klasifikasi berdasarkan tujuan pemeriksaan, itu untuk screening kanker biasanya. Jadi ada misalnya ada suatu massa atau benjolan dalam apa tubuh, kemudian itu dirasa sepertinya tidak normal, maka kita harus mengetahui apakah memang itu kanker atau hanya benjolan-benjolan karena disebabkan oleh tumpukan lemak. Nah, itu ada screening kanker, kemudian untuk diagnosis tentunya, kemudian untuk mengetahui apakah jaringan tersebut terjadi inflamasi atau infeksi, terus kemudian untuk memonitoring terapi, dan untuk diagnosis cepat. Oke, kita masuk ke sitologi eksfoliatif. Sitologi eksfoliatif yaitu metode pemeriksaan yang mempelajari sel-sel yang terlepas, baik secara alami atau karena buah atau karena pengusapan atau karena kita yang mengambil. Sitologi eksfoliatif itu ada dua, ada spontan sama ada mekanik. Spontan itu sel terlepas secara alami, tidak melalui alat, kemudian kalau yang mekanik itu sel diambil oleh kita menggunakan alat, kemudian jaringan yang dituju itu jaringan yang spesifik atau lesi yang spesifik. Nah, contohnya kalau spontan itu seperti sputum atau dahak. Itu kan dikeluarkan secara spontan ya, secara alami. Jadi harapannya di dahak itu nanti ada sel-sel yang terlepas dari mukosa atau dari epitel-epitel yang ada di organ respiratorik. Atau urin misalnya. Urin itu ada harapannya ada sel-sel yang terlepas dari kandung kemih dan sekitar apa namanya organ-organ urinaria. Kalau yang mekanik itu karena kita yang mengambil, terus kemudian menggunakan alat, ini contohnya adalah pap smear. Atau bisa juga namanya nanti ada bronchial brushing. Jadi dia memakai kamera apa mini gitu, kamera mikro, terus kemudian di kameranya itu nanti ada alat apa sikatnya, terus nanti ditujukan ke organ atau ke bagian yang kira-kira jaringannya perlu untuk diambil selnya untuk diketahui apakah jaringan tersebut normal atau enggak. Oke, berikutnya yaitu bagaimana cara proses untuk pengambilan atau cara memproses dari dahak. Untuk bisa mengambil dahak itu pasien itu supaya nanti tidak bias dengan adanya sel-sel yang lain, maka dianjurkan untuk berkumur terlebih dahulu beberapa kali. Setelah berkumur dengan air bersih, kemudian si pasien itu diminta untuk tarik nafas dalam-dalam 2 sampai 3 kali, kemudian membatukkan. Membatukkan hingga mengeluarkan dahak. Biasanya kalau orang yang memang pasien, orang yang memang ada sesuatu yang tidak normal, dia bisa mengeluarkan dahak, kecuali orang sehat ya jarang untuk bisa mengeluarkan dahak. Membatukkan, kemudian sampai mengeluarkan dahak, usahakan itu dia tidak tercampur dengan ludah dan keluarkan, dimasukkan ke dalam pot urin. Kemudian dari pot urin ini nanti, kalau bisa itu langsung difiksasi. Jika tidak memungkinkan, maka perlu disimpan ini dengan kondisi tertentu ya. Dahak itu ketika apa tidak langsung difiksasi atau tidak disimpan dengan proses tertentu, maka takutnya sel-sel yang ada di dahak tersebut akan lisis sehingga tidak bisa dianalisis. Untuk untuk penyimpanannya paling tidak
Kalau misalnya memang itu terpaksa ditunda untuk bisa apa menganalisis atau membuatnya menjadi preparat, paling tidak itu disimpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, maksimal 24 jam. Tapi misalnya kurang dari 1 jam itu bisa langsung diproses. Nah, untuk misalnya si dahak itu tadi dikirim, maka dikirim sesegera mungkin atau di dalam pengiriman tersebut terdapat SS yang dia bisa sampai membuat apa tempatnya itu dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Jangan lupa spesimen ini perlu untuk dinamai. Ini spesimennya siapa? Adanya formulir untuk mengetahui identitas itu dahaknya siapa, gitu ya. Terus kemudian jangan lupa untuk menggunakan APD orang yang membawa spesimen tersebut atau orang yang membantu mengambilkan spesimen tersebut. Itu jangan lupa gunakan APD. Terus kemudian untuk waktu paling tidak estimasi waktunya adalah 1 sampai kurang dari 1 jam untuk proses jika langsung diproses, jika tidak langsung diproses maksimal adalah 1 hari. Oke, untuk kriteria spesimennya, dahak yang baik adalah yang kental, kemudian dari batuk yang dalam sehingga harapannya dahak itu berasal dari organ paru-paru yang bagian dalam. Terus kemudian diharapkan juga banyak sel bronkialnya dan salivanya cukup sedikit, tidak banyak mengandung saliva. Untuk preparasi di laboratoriumnya itu bisa fiksasi basah, ada fiksasi kering. Kalau fiksasi kering biasanya untuk Giemsa, kalau fiksasi basah biasanya untuk Pap-Stain. Oke, kita lanjut ke sediaan urin. Sediaan cairan itu misalnya ada cairan pleura atau asites atau urin. Untuk spesimennya ketika sudah diambil dan ketika langsung difiksasi, nah proses fiksasinya itu memerlukan sentrifuge karena untuk mengendapkan selnya. Jadi cairan yang sudah diambil tadi paling tidak ada sekitar 50 mili, kemudian cairan tersebut disentrifuge sampai antara 1.500 sampai 2.000 RPM selama 10 menit. Kemudian yang diambil adalah endapannya, supernatanya dibuang dengan hati-hati. Endapannya diambil, kemudian endapannya dibuat apusan di objek las. Kalau kering itu untuk fiksasi kering itu biasanya untuk pewarnaan gimsa. Kalau yang fiksasi basah biasanya pewarnaan untuk pap stain. Nah, untuk spesimen yang disebut dengan kita apa namanya cairan ini, spesimen urin maupun spesimen pleura, itu sama untuk penyimpanannya 2 sampai 8 derajat maksimal 24 jam jika tidak langsung diproses. Jika langsung diproses paling tidak nanti setelah mengambil sampel kurang dari 1 jam itu langsung diproses di sentrifuge, diambil selnya, kemudian apa namanya diambil selnya ditaruh di objek gelas langsung difiksasi supaya selnya tidak lisis. Berikutnya adalah brushing. Brushing ini tadi termasuk mekanik ya, termasuk proses pengambilan sampel untuk sitologi secara mekanik. Jadi brushing di sini menggunakan alat yang disebut dengan brush atau sikat. Nah, brushing ini ada beberapa jenis brushing, ada namanya bronchial brushing, ada gastrointestinal brushing, ada brush sitologi serviks, ada brush biliaris, ada brush saluran kemih. Untuk brush yang apa namanya untuk paru-paru itu biasanya ada kamera kecil dimasukkan ke dalam apa namanya saluran pernafasan, biasanya disebut dengan bronkoskop. Di alatnya tersebut itu sudah ada sikatnya. Nanti jika sudah sampai pada jaringan yang ingin diambil selnya, maka brush tersebut si bronkoskop tersebut berhenti dan mengeluarkan sikatnya. Kemudian akan mengambil
akan mengambil selnya itu dari jaringan yang dituju tadi. Kemudian si bronkoskopnya naik lagi sampai ke luar dari organ pernafasan, baru nanti difiksasi. Kalau bronchial brushing itu biasanya lokasinya ada di bronkus, trakea, dan paru. Terus tujuannya untuk mengetahui apakah ada kanker paru, ada relsi bronkus, atau ada inflamasi infeksi yang ada di saluran pernafasan. Ada yang disebut dengan gastrointestinal brushing. Biasanya ini untuk mengetahui apakah ada sel-sel abnormal di saluran cerna, atau ada ulkus atau ada inflamasi di saluran cerna. Yang brasitologi serviks tentunya ini biasanya digunakan untuk pap smear ya. Jadi pap smear itu kan ada dua ya. Pap smear itu ada yang dia hanya pakai apa namanya spatula. Spatula ada yang dia pakai brushing. Kalau brushing ini biasanya digunakan untuk mengambil sel yang masuk sedikit dalam daripada serviknya atau disebut dengan endoservik. Jadi kan kalau servik itu pada saat si pap smear organ itu kan di sini ya ada di sini kan di sini itu kan biasanya pakai spatula untuk mengambil selnya. Ada lagi misalnya agak sedikit ke dalam si brasnya tuh masuk ke lubangnya yang kecil itu terus kemudian di apa namanya disuapkan ke agak ke dalam lagi namanya endoservix. Ada juga disebut dengan bras biliaris ini untuk apa hepar. Kemudian ada bras saluran kemih itu untuk yang ada di urin. Kelebihan dan kekurangan dari metode brushing ini, kalau kelebihannya yaitu minim invasif, kemudian sel yang didapatkan tentunya lebih banyak daripada sel yang dikeluarkan secara alami. Cukup mudah dilakukan, kemudian baik untuk lesi mukosa, lebih sensitif dibanding bilasan atau dibanding apa namanya washing, metode washing. Kalau kekurangannya itu sel apa? Kekurangannya itu sel yang diambil hanya sel-sel yang ada di permukaan, kemudian tentunya tidak dapat bisa melihat arsitektur jaringan secara luas karena kan hanya sel yang diambil. Takutnya sel yang diambil itu bukan sel yang kita maksud sehingga ada beberapa sel juga yang ikut karena kan tadi di swab begini sehingga selnya itu tidak hanya sel yang abnormal abnormal saja yang mungkin bisa yang keambil tapi sel-sel yang normal juga keambil. Oke, sebenarnya di sini ada video cuman saya kurang berani untuk menyetel ini takutnya nanti menjadi apa eh, karena di-upload di YouTube ya. Oke, berikutnya yaitu sitologi washing. Sitologi washing itu pemeriksaan sitologi dengan cara membilas menggunakan cairan steril, kemudian dengan tujuan supaya hasil bilasan tadi mendapatkan sel-sel yang terlepas dari permukaan mukosa. Sitologi washing termasuk sitologi eksfoliatif ya, tadi karena diambil dari sel-sel yang terlepas dari jaringan, permukaan jaringan. Nah, untuk tujuan dari sitologi washing itu sendiri, seperti yang lain-lain, juga untuk mendeteksi apakah ada keganasan, apakah ada inflamasi atau infeksi, kemudian pemeriksaan lebih lanjut tentang lesi saluran yang ada di organ tubuh, kemudian mengambil sel yang terutama di area yang cukup sulit. Jadi, seperti misalnya contoh, sis di yang apa dokter ingin mengambil atau mendiagnosis sel yang ada di dalam alveolus. Nah, kalau pakai metode brushing atau pakai sikat tadi, sikatnya kan terlalu besar untuk bisa masuk ke alveolus. Ukuran alveolus itu kan sangat kecil. Sehingga dengan cara apa? Dengan cara bronkoskop tadi itu tetap masuk, tapi dia tidak ada sikatnya tetap masuk hingga dalam sampai mencapai ke sisi alveolus, kemudian akan mengeluarkan cairan dari alat tersebut. Cairan tersebut sampai memenuhi daripada alveolus, kemudian cairan tersebut akan diambil kembali dengan cara disedot. Nah, itu nanti hasil dari cairan yang tadi dimasukkan ke dalam alveolus dengan apa namanya diambil tadi, harapannya ada sel-sel yang ikut
dari si cairan yang sudah dimasukkan tadi. Ada lagi sistem gastrointestinal, biasanya di sini untuk apa di organ-organ pencernaan ya. Misal contoh lambung, lambung itu kan dia strukturnya kan tidak yang rata mulus gitu karena ada berkelok-kelok. Nah, mungkin kalau pakai metode brushing itu tidak dapat mengambil sel-sel yang ada di area-area yang cukup sulit yang ada di lambung sehingga dengan harapannya dengan cara metode washing dibilas pakai cairan steril tertentu kemudian cairannya diambil kembali itu bisa mendapatkan sel-sel yang diinginkan yang kurang bisa didapatkan melalui metode brushing. Sama juga di urogenital dan yang lain-lain itu memang kalau metode washing biasanya digunakan untuk area-area yang agak sulit gitu ya. Kemudian untuk metode washing ini karena nanti dia berupa cairan yang didapatkan, maka tentunya untuk pemrosesannya adalah di sentrifuge dulu sampai ketemu endapan. Endapannya itu yang diambil dan dibuat apusan dan difiksasi segera. Sama karena dia itu sifatnya adalah cairan, maka ketika sudah mengambil segera diproses, segera difiksasi. Kurang dari 1 jam ya. Tapi kalau memang ada ada hal-hal tertentu yang akhirnya membuat itu tidak bisa langsung diproses, maka tentunya penyimpanannya 2 sampai 8 derajat Celcius, kurang lebih 24 jam itu maksimal supaya selnya tidak lisis. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode washing ini, kalau kelebihannya itu pasti minim invasif karena dia tidak diambil begitu ya, diambilnya dengan cara dicuci dengan cairan, kemudian diambil cairannya, minim invasif, kemudian mudah dilakukan, dapat menjangkau area dalam, pasti kelebihannya itu. Kemudian diharapkan lebih banyak sel yang diambil daripada pengeluaran secara alami, pengeluaran secara alami seperti dahak atau sputum itu. Kekurangannya sel yang didapat pasti bias ya, mungkin tidak spesifik sel jaringan yang abnormal, tapi sel-sel yang normal itu juga ikut kebilas, kemudian atau nanti banyak kalau misalnya di saluran respiratorik karena dia modelnya adalah mencuci atau membilas, maka bisa jadi yang ikut tidak hanya sel, tapi debu-debu atau kotoran-kotoran lain juga ikut ke dalam cairan yang dimasukkan tadi. Berikutnya sitologi aspirasi. Sitologi aspirasi ini menggunakan jarum khusus atau jarum halus untuk mengambil suatu sel yang ada dalam jaringan yang dianggap mungkin jaringan tersebut jaringan yang abnormal. Nah, FNAB ini yaitu Fine Needle Aspiration Biopsy. Kemudian FNAB ini untuk cara mengambilnya ada teknik khusus ya, ada teknik khusus cara mengambilnya. Misalnya ada suatu jaringan yang dianggap abnormal, kemudian jaringan tersebut yang ada di dalam tubuh ditusuk oleh jarum halus. Kemudian kalau di sini ukurannya mungkin 22 sampai 27 G. Kemudian jarum ini ditarik pelangernya untuk menghisap atau untuk mengambil sel yang ada di jaringan tersebut. Tentunya setelah diambil dari spesimen itu, maka harus segera dibuat apusan untuk kemudian difiksasi dan diproses. Untuk kelebihan sitologi aspirasi ini, minim invasif, bisa lebih cepat, minimal nyeri, kemudian biaya lebih murah, resiko komplikasi rendah, dan hasilnya bisa cepat. Karena bisa nanti pakai pewarnaan yang dry pewarnaan, yang pewarnaan gimsa itu ada. Terus kekurangan dari sitologi aspirasi, jumlah selnya kadang-kadang tidak cukup, kemudian karena takutnya pada saat memasukkan jarum itu tidak mendapat, kalau tidak benar tekniknya maka tidak akan mendapatkan sel yang diinginkan. Terus kemudian, nah ini tadi karena bergantung pengalaman dari operator ya.
Karena kalau operatornya tidak berpengalaman, karena operatornya tidak begitu mahir, maka selnya tidak bisa didapatkan. Agak susah untuk mendapatkan selnya. Terus kemudian yang berikutnya adalah sitologi imprint. Sitologi imprint yaitu metode pemeriksaan sitologi dengan cara menempelkan permukaan jaringan atau potongan biopsi langsung ke kaca objek sehingga sel berpindah ke slide. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran sel secara cepat tanpa proses histologi lengkap. Sumber spesimennya yaitu biopsi tumor, kelenjar getah bening, jaringan operasi sumsum tulang, jaringan mukosa, dan core biopsi. Jadi biasanya spesimennya itu berupa jaringan hasil operasi. Ya, seperti ini nih, jaringan hasil operasi. Jaringan hasil operasi ini, jaringan ini nanti akan ditempelkan ke objek gelas, diguling-gulingkan, ditempelkan, terus kemudian nanti dari hasil yang apa objek gelas yang tadi sudah ditempelkan jaringan ini kemudian segera difiksasi. Untuk kekurangan sama kelebihannya, kalau kelebihannya mudah dilakukan, cepat, minim kerusakan, sel yang didapat bisa lebih banyak atau detail sel baik, cocok untuk diagnosis sementara. Kekurangannya tidak bisa melihat arsitektur jaringan secara lengkap, bergantung kualitas penempelan, bisa sedikit sel bila jaringannya adalah jaringan fibrotik. Jadi tergantung nanti itu adalah jaringan apa yang ditempelkan ke objek gelas. Ini gambaran untuk sitologi imprint ya. Ada hasil dari operasi jaringannya, kemudian siapkan objek gelas, kemudian si jaringan tersebut ditempelkan pada objek gelas, kemudian segera difiksasi. Difiksasi kalau fiksasi kering nanti gimsa, kalau fiksasi basah adalah pap stain. Oke. Kemudian untuk sitoteknik dasar itu tujuannya adalah untuk mempertahankan morfologi sel, mencegah kerusakan sel, mempermudah identifikasi kelainan, membantu diagnosis penyakit. Sitoteknik itu mencakup dari proses pengambilan spesimen, kemudian preparasi, fiksasi, pewarnaan, evaluasi mikroskopis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses sitologi. Yang pertama, yang paling penting yaitu harus melabel semua spesimen dengan identifikasi pasien. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah tempatnya, pot urinnya, kemudian objek gelasnya itu yang apa harus dinamain dulu supaya tidak tertinggal. Jadi dinamai dulu identifikasi pasiennya, tanggalnya, sumber spesimennya apa, kemudian beri jarak kurang lebih 2 cm dari atas dan bawah kaca objek untuk melakukan pembuatan sediaan. Hal ini dikarenakan ada beberapa mikroskop yang tidak mampu membaca sampai ke ujung objek gelas. Kemudian kalau untuk sitologi itu jangan menggunakan formalin. Kemudian karena yang mau dilihat adalah selnya, takutnya nanti selnya jadi mengkerut. Jangan lupa untuk segera dibuat fiksasi atau preparasinya untuk mendiagnosis selnya. Jika memang ada halangan, maka seperti yang disebut tadi, kalau bisa kurang dari 24 jam dengan suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius. Karena apa perubahan dapat terjadi dengan cepat pada spesimen sitologi seperti perubahan pada mikroorganisme, fagosit, eritrosit beberapa jam setelah spesimen didapat. Takutnya lisis tadi. Namun ketika spesimen kulit sulit untuk diproses, maka spesimen dapat disimpan ke dalam lemari pendingin atau hindari kontak langsung dengan es dan jangan dibekukan. Jadi suhunya 2-8 derajat. Perhatikan juga untuk objek gelasnya supaya nanti tidak bias pada saat pewarnaan karena kalau objek gelasnya kotor pada saat pewarnaan nanti dia ikut ada misalnya debu dan lain sebagainya itu nanti malah menjadi artefak. Hindari teknik penyemprotan tanpa dilakukan penyebaran takutnya nanti selnya juga ikut hilang.
Kemudian gunakan tekanan dengan lembut, lakukan fiksasi secepat mungkin. Untuk teknik preparasi sediaan sitologi, itu ada yang disebut dengan teknik semir atau oles, ada teknik squash, ada teknik sitospin. Teknik semir atau oles itu metode preparasi sitologi dengan cara mengoles atau meratakan bahan pada kaca. Terus kemudian kalau teknik squash itu preparasinya dengan menekan bahan di antara dua kaca objek. Ada lagi disebut dengan teknik sitospin. Metode preparasi sitologi menggunakan alat sentrifuge khusus untuk memusatkan sel dari cairan ke area kecil pada kaca objek. Kelebihannya, kalau teknik SBIR itu mudah dan cepat dilakukan, sel tersebar merata, morfologi sel baik, terutama inti, tidak memerlukan alat khusus. Kekurangannya, sel yang didapat bisa sangat sedikit, distribusi sel kadang-kadang tidak merata, banyak bahan pengganggu, seperti darah, mukus, itu dapat menutupi sel. Kemudian untuk kualitas sel itu baik, morfologi inti terjaga, backgroundnya sedang, dapat banyak debris juga kalau misalnya ini tidak bersih ya. Terus kemudian untuk peralatannya itu minimal, waktunya bisa cepat, penggunaannya sangat sering atau rutin. Untuk teknik squash mendapatkan lebih banyak sel, cocok untuk bahan kental atau padat. Kemudian teknologi imprint itu atau yang dahak itu bisa memakai yang teknik squash ini. Baik untuk menilai detail sitoplasma cepat dan sederhana. Kekurangannya sel dapat rusak karena tekanan, inti sel dapat terdeformasi. Sebenarnya tidak ideal untuk bahan yang sangat cair. Untuk kualitas selnya sedang, backgroundnya juga sedang, kemudian minimal untuk minimal itu 2 slide kaca, cepat dan biasanya sering untuk FNAB atau imprint ya. Kalau kelebihan dari teknik sitospin itu sel terkonsentrasi, baik untuk sampel dan sedikit sel, background lebih bersih, sensitivitas pemeriksaan meningkat, cocok untuk pemeriksaan imunositokimia. Kemudian untuk kekurangannya memerlukan alat khusus, ada sitospin, biaya lebih mahal, ada risiko distorsi sel bila kecepatan terlalu tinggi, waktu lebih lama dibanding smear atau squash. Kemudian untuk kualitas sel baik, sel utuh, morfologi relatif baik, untuk background baik, lebih bersih. Untuk peralatan, alat sitospin yang digunakan, sitosentrifuge, ada chamber, ada filter. Kemudian untuk waktunya biasanya lebih lama, dan kalau untuk penggunaan sering pada cairan hiposeluler. Untuk teknik teknik-teknik ini misalnya untuk caranya ya. Kalau untuk teknik oles itu bahan diteteskan, kemudian kaca objek kedua diletakkan di depan tetesan sudut dengan sudut 30 sampai 45, kemudian ditarik didorong ke depan secara perlahan, kemudian dihasilkan apusan tipis pada kaca objek. Untuk teknik squash itu dengan cara menekan bahan di antara dua objek, kemudian ditutup dengan kedua kaca, ditekan perlahan, kaca objek kemudian dipisahkan secara hati-hati dan dihasilkan sediaan yang tipis dan merata. Kemudian untuk teknik sitospin itu spesimen dimasukkan ke dalam chamber sitospin, kemudian chamber dipasang pada sitospin, kemudian disentrifuge, kemudian sel tadi akan terkonsentrasi di tengah atau di pada kaca objek. Jadi ini kaca objeknya itu juga dimasukkan ke dalam sitospin ini. Nah, untuk teknik oles atau smear ini cocok untuk dahak, urin cairan tubuh, FNAB cair, efusi pleura, pap smear. Untuk teknik squash ini cocok untuk imprint tadi ya, atau FNAB padat. Terus untuk yang teknik sitospin itu cocok untuk cairan tubuh yang dimungkinkan untuk selnya itu sedikit, seperti pleura atau asites. Biasanya juga ini digunakan pada teknik-teknik pengambilan washing, itu kan dia cairannya yang didapatkan banyak, sementara selnya bisa jadi didapatkan sedikit, maka dia pakai metode untuk teknik teknik sitospin. Kemudian untuk
skema penting untuk sitologi. Skema penting untuk sitologi ini itu tujuannya untuk menjaga morfologi sel, mencegah autolisis, kontaminasi, dan mempertahankan kualitas diagnosis. Spesimen sitologi itu berupa apusan, cairan tubuh, FNAB, kemudian biopsi, dan spesimen khusus. Spesimen khusus itu seperti yang didapatkan dari washing tadi. Terus kemudian untuk penyimpanan proses prinsipnya adalah gunakan suhu yang tepat, kemudian kalau perlu diproses dengan secepat mungkin, kalau bisa kurang dari 24 jam. Nah, di sini sudah saya berikan untuk penyimpanan idealnya. Kalau pap smear apusan itu disimpan dengan apa namanya? eh diproses, ya diproses dengan fiksasi alkohol 95%. Urin pleura dari hasil washing dari apa dari proses apa FNAB dan lain sebagainya sudah ada di sini. Oke. Kalau penyimpanannya tadi tidak tepat, maka akan terjadi autolisis, degenerasi sel dan kontaminasi juga artefak. Jenis-jenis fiksasi itu ada fiksasi untuk usaha mempertahankan elemen sel atau jaringan agar tidak berubah bentuk, susunan, dan strukturnya setelah diambil dari tubuh. Berdasarkan cara fiksasi, itu ada fiksasi basah, ada fiksasi kering. Untuk waktu fiksasi, ada fiksasi langsung, ada fiksasi tidak langsung. Dan berdasarkan jenis fiksatif, itu ada alkohol 95-96%, ada metanol, ada formalin buffer netral 10%, ada spray fiksasi. Untuk fiksasi basah menggunakan alkohol 95-96%. Setelah sel ditaruh di objek gelas, maka langsung dimasukkan ke cairan alkohol 95%. Kalau untuk dry fiksasi, itu fiksasinya dikeringkan di udara sampai kering, sampai dirasa kering, kemudian baru diproses. Oke. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga untuk penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.